Mungkinkah anugerah terindah di penghujung usia justru menjadi malapetaka? Bagaimana jika keajaiban yang dinanti jutaan orang justru menjadi kutukan bagi satu keluarga? Hari ini kami akan menceritakan kisah yang menyentuh hati tentang seorang wanita berusia 56 tahun yang kehamilan tak terduganya memicu serangkaian peristiwa tragis. Ini adalah kisah pengkhianatan, menyakitkan dari orang terdekat, tentang pikiran yang hancur karena duka, dan tentang sumpah yang diucapkan di atas makam yang baru digali. Sebuah sumpah yang mengubah segalanya. Bersiaplah, apa yang akan Anda dengar ini akan mengubah cara pandang Anda tentang kekuatan jiwa manusia dan arti penebusan. Pukulan takdir pertama menghantam Kirana secara tiba-tiba di antara bedengan kebun dan aroma tanah basah. Punggungnya serasa ditusuk busur api, membuat wanita berusia 56 tahun itu jatuh berlutut. Rasa sakit yang asing dan menusuk melilit erat di perut bagian bawah, membuat desahan tertahan keluar dari dadanya. Ini tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan. Tubuhnya, yang selama ini menjadi alat yang setia dan dikenalnya sepanjang hidup, mendadak menjadi wilayah asing yang memusuhi. Malam harinya, ketika suaminya Joko, seorang pria dengan prinsip kuat dan logika duniawi, menemukannya pucat di sofa, ia hanya mengerutkan kening. Omong kosong apa ini? Kematian datang dengan tenang. Ia mengeringkan. Tapi kamu mekar, bukan layu. Kamu jadi gemuk, pipimu merona. Kata-katanya, yang seharusnya menenangkan, justru terasa seperti tamparan. Ia tidak melihat ketakutan di mata Kirana, tidak merasakan bagaimana dunianya hancur berkeping-keping. Kunjungan ke petugas medis muda Dewi seharusnya membawa kejelasan, dan ia memang membawanya. Kejelasan yang memekakkan telinga, bagai sambaran petir. Setelah pemeriksaan dan meneliti hasil tes, Dewi, tanpa mengangkat pandangannya, mengucapkan kata-kata yang membelah hidup Kirana menjadi dua. Ibu Kirana, Anda tidak menderita penyakit mematikan apapun. Anda hamil, hampir 4 bulan, dan ada 2 bayi di dalam. Udara di ruangan itu menjadi pekat dan berat. Kirana membeku, menatap Dewi dengan pandangan kosong. Hamil. Di usia 56, dengan bayi kembar. Ini terdengar seperti lelucon kejam dan absurd, seperti omong kosong orang gila. Ini salah. Bisiknya, tetapi nada dingin. Dewi tidak meninggalkan harapan. Tidak ada kesalahan, kasus 1 dari sejuta, dan itu terjadi pada Anda. Ia tidak ingat bagaimana ia keluar dari klinik. Dunia berubah menjadi bayangan buram yang memusuhi. Jalanan desa yang dikenalinya sampai setiap kerikil, kini tampak seperti latar bagi mimpi buruk pribadinya. Di depannya tampak jembatan di atas sungai yang gelap dan tenang. Sebuah pikiran muncul dengan sendirinya, dingin, tajam, dan seolah menyelamatkan. 1 langkah, hanya 1, dan rasa malu, ketakutan, beban yang tak terpikirkan ini, semuanya akan lenyap dalam air yang tak peduli. Logam dingin pegangan jembatan membakar telapak tangannya. Di bawah, di permukaan air yang kelabu seperti timah, terpantul langit mendung. 1 detik lagi, sedikit usaha terakhir, dan kemudian kesunyian pecah oleh jeritan parau. Bukan suara manusia, itu Joko. Ia melihatnya, ia mengerti segalanya. Dalam suaranya bercampur kengerian, keputusasaan, dan pencerahan yang terlambat. Ia berlari mendekat, meraih bahu Kirana, menariknya menjauh dari tepi. Ia memeluk istrinya yang gemetar, dan pada saat itu ia mengerti. Dunia yang biasa mereka kenal telah runtuh, tak bisa kembali. Untuk mereka berdua, pukulan telak kedua datang dari putri dewasa mereka, Maya. Beberapa bulan mereka berdua, Kirana dan Joko, hidup dalam ketenangan yang rapuh dan tegang, menyembunyikan rahasia mereka dari dunia. Mereka belajar bernapas kembali, membiasakan diri dengan gagasan bahwa masa tua yang tenang batal terwujud. Namun, tepat pada hari Minggu itu, ketika perut Kirana sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik pakaian longgar,
telepon berdering. Maya masuk ke rumah seperti biasa. Segumpal keceriaan yang dibuat-buat, aroma parfum mahal dan kasih sayang anak yang dihafal. "Hai ayah, aku tidak lama butuh bantuan ayah dan ibu," katanya mencium pipi ayahnya dengan acuh tak acuh. Pandangannya menyapu ruangan dan berhenti pada ibunya. 1 detik, 2 detik, senyum di wajah Maya membeku, lalu perlahan luntur. Bagai lilin meleleh. Matanya, yang tadi memancarkan kehangatan palsu, menyempit, berubah menjadi 2 celah dingin. Ia menatap perut Kirana yang membesar, dan wajahnya berubah menjadi topeng pucat pasi penuh jijik. "Ini, apalagi?" desisnya, suaranya terdengar seperti logam. "Apa-apaan ini? Ibu sudah tua, benar-benar gila, ya? Jangan berani bicara seperti itu pada ibumu." Joko meledak, menutupi istrinya. Tapi Maya sudah tidak bisa dihentikan. Dia mengibaskan ayahnya, seolah mengusir lalat pengganggu. Ayah juga begitu, dia melontarkan kalimat beracun. Ayah dan ibu seharusnya sudah memikirkan akhirat, ini malah mau punya anak lagi. Memalukan, jangan sampai membebani aku. Aku harus menata hidupku sendiri, bukan mengurus anak-anak aneh kalian. Setiap kata menghantam Kirana, mengempaskan napas dari paru-parunya. Ia menatap putrinya, pada wajah cantik namun penuh amarah itu, dan tidak mengenalinya. Satu pikiran terlintas di benaknya, ular yang dipelihara di dada. Ia ingin mengatakan sesuatu, membantah, tetapi tidak mampu. Tiba-tiba sebuah ikatan es rasa sakit mencekik perutnya. Rasa sakit itu begitu tak tertahankan, begitu tajam, sehingga pandangannya kabur. Tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Kirana menjerit kesakitan, memegangi dinding, dan perlahan, seperti ditebang, ia mulai merosot ke lantai. "Joko, aku tidak enak badan, panggil ambulans." Dia terengah, kehilangan kesadaran. Pria itu dengan ngeri bergegas mendekatinya. Wajahnya berubah karena ketakutan. Tapi ini masih terlalu dini. Belum waktunya. Dia bergumam bingung, tangan gemetar mencoba menekan nomor. Kirana kembali menjerit, dan jeritan itu penuh penderitaan tak manusiawi, menenggelamkan semua suara lain di rumah, menjadi pertanda bencana yang tak terhindarkan. Babak ketiga tragedi ini berlangsung di bawah cahaya dingin lampu operasi. Perjalanan ke rumah sakit kota adalah bayangan buram penuh kengerian. Di ranjang dorong, tepat di depan pintu ruang operasi, Kirana sadar sebentar. Matanya, penuh rasa sakit yang keruh, menemukan wajah suaminya. "Jaga mereka, Joko. Jangan tinggalkan." Dia mengembuskan napas, dan tangannya lunglai lepas dari genggaman Joko. Waktu bagi Joko berhenti. Ia berubah menjadi masa ketakutan yang kental dan lengket. Joko, seorang pria yang jauh dari dunia medis, hanya mengerti satu hal. Bayi-bayi itu akan lahir terlalu dini. 7 bulan. Kata itu terdengar seperti hukuman mati. Di balik dinding, para dokter berjuang untuk 3 nyawa. Operasi selesai, dan 2 tubuh mungil, keriput, yang nyaris tak bertahan hidup, lahir ke dunia. Untuk apa dia melakukan ini di usia 56 tahun? Benar-benar tidak punya akal, kata ahli bedah muda itu sambil melepas sarung tangannya. Dan bayi-bayi itu, kalaupun selamat, pasti akan cacat. Tidak perlu diramal lagi, timpal rekan kerjanya. Mereka tidak menyadari, selama beberapa detik, Kirana tersadar dari ketidaksadarannya. Dia mendengar, dia mengerti segalanya. Dan pada saat itu, tubuhnya, raganya yang tersiksa, hanya menolak untuk berjuang. Monitor berbunyi nyaring, menunjukkan garis datar, tanda kematian. 20 menit kemudian, jantung Kirana berhenti selamanya. Berita kematian istrinya dan diagnosis mengerikan anak-anak. Salah satu bayi perempuan menderita kelainan jantung yang parah. Yang lain hampir tidak bisa melihat, menghancurkan Joko. Otaknya tak sanggup menanggung kenyataan, hanya mematikannya.
Ketika Maya beberapa hari kemudian datang kepadanya untuk membicarakan pemakaman, ia menemukan ayahnya tersenyum memandang keluar jendela. "Ayah, kita harus memakamkan ibu." Maya memulai dengan gugup. Joko berbalik, dan di matanya bersinar kegembiraan yang jelas, seperti anak kecil. "Maya, kamu bicara apa, nak? Ibu pergi ke rumah nenek, berkunjung. Sebentar lagi akan pulang. Lebih baik kamu lihat betapa cerah matahari di luar. Pergilah jalan-jalan, sebentar lagi masuk sekolah, tidak akan ada waktu." Maya menatapnya dengan ngeri. Dia tidak lagi berada di sini. Dia berada di sana, di masa lalu, di mana mereka semua muda dan bahagia. Tanpa merasa bersalah maupun kasihan, Maya dengan dingin dan penuh perhitungan melakukan apa yang menurutnya perlu. Dia pergi ke rumah sakit dan menandatangani penolakan resmi untuk adik-adik perempuannya yang baru lahir. Beban telah diangkat. Masalah terselesaikan. Seluruh desa berkumpul di pemakaman Kirana. Hanya keluarganya yang tidak bersamanya di saat terakhir ini. Maya berdiri di samping, takut mendekati peti mati. Joko sama sekali tidak muncul, terus hidup di dunianya sendiri. Ketika gumpalan tanah menghantam tutup peti mati dengan suara berat, kesunyian pemakaman pecah oleh tangisan tunggal yang putus asa. Itu Dewi, petugas medis yang sama. Dia berlutut di dekat makam yang baru digali di bawah hujan es, menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. "Aku lalai, tidak memantau. Maafkan aku, Kirana, jika kau bisa," bisiknya. Dan tiba-tiba, sebuah pencerahan menghampirinya. Dia tersentak, mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata ke langit yang mendung dan mengucapkan, seperti sebuah sumpah, "Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan menemukan anak-anak perempuanmu. Aku akan membesarkan dan mendidik mereka, apapun risikonya. Mereka akan hidup untuk diri mereka sendiri dan untukmu. Aku berjanji." Sumpah Dewi yang diucapkan di bawah hujan dingin menjadi api dan makna hidupnya. Dia tidak menunggu. Setelah mengetahui bahwa Maya telah menandatangani penolakan, dia bergegas ke panti asuhan, tempat anak-anak perempuan itu ditempatkan sementara. Kantor kepala panti asuhan adalah benteng logika yang dingin dan tak peduli. Wanita di belakang meja, dengan mata lelah dan postur kaku, mendengarkan Dewi tanpa sedikit pun simpati. "Nona, apakah Anda waras?" Suaranya kering seperti daun musim gugur. "Anda wanita lajang, petugas medis dengan gaji minim. Bagaimana Anda akan membiayai dua anak yang sakit parah? Mereka membutuhkan operasi, rehabilitasi, yang menelan biaya sangat besar." Setiap perkataannya bagai paku yang menancap di peti mati harapan Dewi. "Tapi saya sudah berjanji. Dia mencoba membantah. Kepala panti memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan. "Janji Anda tidak akan menyembuhkan mereka. Dan lagi pula, Anda sudah terlambat. Sudah ada keluarga angkat yang menemukan mereka. Orang-orang yang sangat mampu dan terhormat. Hari ini mereka membawa dokumen terakhir." Pada saat itu, pintu terbuka perlahan, dan sepasang suami istri masuk ke dalam ruangan. Seorang pria dan wanita berusia sekitar 50-an, dengan wajah yang dihiasi kesedihan yang tenang dan harapan yang malu-malu. Melihat folder di tangan mereka, Dewi menyadari bahwa ini adalah akhir, atau kesempatan terakhir. Dan saat itulah Dewi meledak. Dia melompat berdiri, tidak peduli dengan tatapan marah kepala panti, dan berbicara kepada pasangan itu. Dari mulutnya mengalir deras kata-kata, penuh semangat, putus asa, tulus. Dia menceritakan semuanya, tentang Kirana, tentang ketakutan dan rasa malunya, tentang kekejaman putri kandungnya, tentang suaminya yang gila karena duka. Dia berbicara tentang kesalahannya dan tentang sumpah di makam yang menjadi satu-satunya pegangan hidupnya di dunia ini. Dia tidak meminta, dia memohon. Bapak Budi dan Ibu Lia mendengarkan Dewi dan ketenangan mereka yang terkendali retak di depan mata. Ketika Dewi terdiam, kelelahan kesunyian yang memekakkan telinga memenuhi ruangan.
Bapak Budi menatapnya lama, lalu ke istrinya, dan di matanya muncul sebuah keputusan. Kami tidak akan menolak anak-anak perempuan ini, ucapnya dengan tegas. Kami akan menanggung semua biaya operasi. Kami akan memberikan yang terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Tapi Anda, dia berhenti sejenak. Anda akan memberi mereka sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kami tidak menawarkan Anda pekerjaan sebagai pengasuh. Kami menawarkan Anda untuk menjadi ibu kedua mereka. Tinggal bersama kami, selalu bersama mereka. 18 tahun berlalu bagai sekejap, terajut dari malam-malam tanpa tidur, koridor rumah sakit, kemenangan-kemenangan kecil, dan cinta tak berujung. Uang Bapak Budi dan Ibu Lia menciptakan keajaiban medis. Cinta Dewi menciptakan keajaiban jiwa. Anak-anak perempuan yang diberi nama Kasih dan Cahaya tumbuh dewasa. Kelainan jantung dan masalah penglihatan telah menjadi masa lalu, dikalahkan oleh dokter terbaik dan kasih sayang keibuan. Dewi tidak pernah menikah. Dia tidak membutuhkan keluarga lain. Dia sudah memiliki keluarganya sendiri, dan hari paling bahagia dalam hidupnya adalah ketika Kasih dan Cahaya yang sudah dewasa memeluknya di hari ulang tahun mereka yang ke-18 dengan lembut berkata, "Terima kasih untuk segalanya, Mama." Malam itu, memandang langit berbintang yang tak berujung, Dewi tersenyum. "Kau lihat Kirana, aku menepati janjiku. Anak-anak perempuanmu bahagia. Sekarang kau pun bisa tenang di sana. Dan aku bahagia di sini. Suatu hari nanti kita pasti akan bertemu. Aku berjanji." Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan berikan like, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentar Anda. Itu sangat berarti bagi kami. Menurut Anda, apakah keputusan Dewi untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak-anak orang lain itu benar? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.